Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil huda al-hadin al-mahdiyyin. La siyama baqiyatillahi fil aradhin. Ruhi wa ruhul alamina lahul fida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmatnya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci. Hari ini bertepatan dengan peringatan syahadah Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam tanggal 13 Jumadal Ula atau Jumadil Awal. 75 hari setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra menurut riwayat yang pertama, beliau meninggalkan dunia yang fana ini setelah 2 bulan lebih, 2 bulan setengah, beliau dalam keadaan kesedihan yang dalam, dan setiap hari beliau menangisi keterpisahan beliau dari ayahandanya, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam kepada para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, kepada para pecinta Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam, dimanapun berada, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah berkenan untuk memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang mencintai Ahlul Bait alaihimussalam. Pembahasan kita sebagaimana tadi dijelaskan berkenaan dengan Nahjul Balaghah, dan insya Allah pada 1 jam ke depan kurang lebih kita akan membahas mengenai khutbah muttaqin, yaitu khutbah yang dikenal juga dengan nama khutbah hammam. Kenapa khutbah ini disebut dengan khutbah hammam? Karena khutbah ini disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjawab permintaan dari sahabat beliau yang bernama Hammam ketika meminta kepada Amirul Mukminin untuk menjelaskan kepadanya tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Cuman yang diminta oleh Hammam kepada Imam Ali bin Abi Thalib bukan sekedar sifat, tapi sifat yang seakan-akan dia melihat mereka. Seakan-akan betul-betul orang-orang muttaqin itu ada di hadapannya. Amirul Mukminin Ali alaihi salam mengatakan kepada Hammam, di riwayatnya dikatakan tasaqal, artinya beliau menolak untuk menjawab pertanyaan Hammam. Tapi karena Hammam mendesak kepada Imam, akhirnya Imam alaihissalam menyampaikan sebuah khutbah yang mana khutbah ini sedemikian indah, agung, dalam, dan penuh dengan makna sehingga mendapat sorotan dan perhatian banyak ulama. Ulama-ulama kemudian menjelaskan, memberikan catatan atau penjelasan yang biasa disebut dengan syarah atas khutbah Hammam ini. Khutbah ini juga disebut dengan khutbah muttaqin. Mengapa disebut dengan khutbah muttaqin? Karena di dalam khutbah ini Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan sifat-sifat orang muttaqin. Sifat-sifat yang dijelaskan oleh Imam Ali ini cukup banyak. Sebagian para ulama mengatakan bahwa sifat-sifat yang disebutkan oleh Amirul Mukminin di dalam khutbah ini untuk menyifati orang-orang muttaqin dicatat ada 105 sifat. Jadi bukan hanya 1-2 sifat, tapi 105 menurut perhitungan sebagian ulama. Tetapi sebagian mengatakan kalau kita bandingkan dengan makna-makna yang bisa dikembangkan dari sifat-sifat itu, maka akan muncul angka yang lebih besar daripada 105 itu.
eh, kita khutbah al-muttaqin ini bisa kita lihat di dalam kitab Nahjul Balaghah. Kalau kita melihat masing-masing naskah Nahjul Balaghah yang mungkin berbeda dalam penomorannya, ada sebagian naskah yang menyebutkannya sebagai khutbah nomor 193, ada yang menyebutkannya sebagai khutbah nomor 221, ada yang menyebutkannya pada angka 192 dan beberapa catatan yang lain. Karena sebagian khutbah-khutbah ini memang dalam penomorannya dan pencatatannya itu ada perbedaan antara satu naskah dengan naskah yang lain. Tapi ala kulli hal isi daripada khutbah ini tidak ada bedanya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang muqaddimah khutbah ini. Bahwa di dalam khutbah ini Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan sifat-sifat orang-orang muttaqin dalam 3 dimensi. Dalam dimensi kehidupan individualnya, yang kedua adalah dimensi kehidupan sosialnya, dan yang ketiga adalah dimensi kehidupan spiritualnya. Jadi dari 3 dimensi Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang sifat orang-orang muttaqin. Kalau kita mau melihat secara secara daftar ya, kalau kita mau singkat, mau kita rangkum sifat-sifatnya apa saja, kita bisa katakan bahwa pertama, orang-orang muttaqin itu dalam kehidupan dia terkait hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala minimalnya punya 5 sifat. Tentunya 5 sifat ini ada kembangannya, bisa dikembangkan sehingga menjadi sifat yang cukup banyak dari khutbah itu sendiri. Kita tidak melihat dari yang lainnya. Jadi dalam khutbah itu sendiri, sifat-sifat muttaqin dalam kaitan hubungan dia dengan Allah memang tercatat ada 5, tetapi ada kembangan-kembangannya. Yang 5 itu apa? Pertama, orang-orang muttaqin itu kalau beribadah khusyuk. Mereka khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, muttaqin ini siang dan malam tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah tentunya tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati, juga dengan perilaku. Nanti insya Allah akan dijelaskan. Zikir itu tidak harus dengan lisan. Yang ketiga adalah bahwa orang-orang muttaqin ini tidak pernah lepas dari sholat malam. Dan ketika mereka sholat malam, juga mereka tidak pernah lepas dari Al-Quran. Mereka akrab dengan Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca ini, yang merupakan firman-firman dari Allah, masuk langsung ke dalam relung hati mereka, masuk ke dalam jiwa mereka, sehingga mereka betul-betul menghayati dari apa-apa yang mereka baca dari Al-Quranul Karim. Yang kelima adalah bahwa mereka ketika merasakan ada sakit yang mereka rasakan, suatu keluhan yang mereka rasakan, baik keluhan secara fisik ataupun keluhan yang secara non-fisik, mereka mencari kesembuhan untuk mengobati penyakit-penyakit itu dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ini 5 hal sifat orang-orang muttaqin yang berhubungan dengan Khaliq, dengan Allah. Sementara sifat orang muttaqin dalam kehidupan individualnya memiliki minimalnya 5 sifat. Yang pertama adalah dia selalu menuduh dirinya, artinya selalu menyalahkan dirinya. Kenapa kok tidak berbuat yang lebih baik? Kenapa kok mencukupkan diri dengan hal-hal yang semacam ini? Jadi selalu dirinya itu merasa selalu disalahkan oleh orang muttaqin. Dia selalu menyalahkan dirinya. Yang kedua adalah orang-orang muttaqin punya sifat ketika mendapatkan pujian dari orang lain, dia akan ketakutan dengan pujian itu. Lalu akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan-kemungkinan buruk akibat pujian orang lain. Dia akan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah sedang mengujinya dengan pujian-pujian itu, lalu meminta ampunan dari Allah. Khawatir pujian ini akan menjadikan mereka orang-orang yang lupa diri. Yang ketiga adalah bahwa mereka ini dalam kehidupan pribadinya
selalu hidup dengan keimanan dan keyakinan. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah dalam menghadapi kesulitan. Yang kelima adalah bahwa mereka lebih berharap kepada urusan akhirat. Sementara untuk masalah dunia, mereka menutup diri, menutup mata dari gemerlap kehidupan dunia. Ini sifat-sifat individual orang-orang muttaqin. Sementara untuk sifat mereka dan perilaku mereka di tengah masyarakat dalam kehidupan sosial, ada beberapa belas sifat, di antaranya adalah perilaku mereka adalah baik. Yang kedua, mereka orang yang netral, tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, orang yang selalu rendah hati, tawadhu. Yang keempat, mereka akan menutup mata dari hal-hal yang haram, artinya tidak tertarik untuk maju ke dalam hal-hal yang haram. Yang kelima, mereka suka mendengarkan pembahasan-pembahasan yang bersifat ilmu, menambah keilmuan dan wawasan mereka. Keenam, mereka selain daripada suka mendengarkan apa yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, mereka juga selalu berusaha untuk mencari ilmu dimanapun ilmu itu bisa didapatkan. Yang ketujuh adalah saat berhadapan dengan musibah, saat berhadapan dengan kesulitan kehidupan, yang mereka kedepankan adalah kesabaran. Yang kedelapan, kalau ada orang berbuat zalim kepada mereka, mengganggu mereka, mengusik mereka, menyakiti mereka, mereka akan mudah untuk memaafkan. Yang kesembilan, lidah mereka jauh dari kata-kata yang buruk dan kotor. Yang kesepuluh, ketika diamanati sesuatu untuk dijaga, mereka akan menjaga amanat. Yang ke-11, saat mereka marah, mereka akan mengekang amarahnya. Yang ke-12 adalah orang-orang akan merasa aman dari gangguannya. Dia bukan orang yang akan mengganggu orang lain. Dan yang ke-13, selain daripada dia tidak mengganggu orang, masyarakat berharap dia berbuat baik. Artinya ini adalah orang yang diharapkan perbuatan baiknya karena dia suka berbuat baik. Ini sifat-sifat secara umum kalau kita mau gambarkan sifat-sifat muttaqin di dalam khutbah ini. Baik, saya ingin menambahkan sedikit bahwa khutbah ini sedemikian menarik dan sedemikian dalam maknanya dan petuah-petuah di dalamnya sehingga banyak ulama yang memberikan syarah. Ada puluhan syarah yang ditulis hanya berkenaan dengan khutbatul muttaqin. Walaupun syarah-syarah Nahjul Balaghah tentunya juga memberikan syarah atas khutbah ini, tapi ada yang menulis khusus tentang khutbah hammam atau khusus tentang khutbah muttaqin di dalam sebuah kitab yang tersendiri. Ini kurang lebih pengenalan awal tentang khutbah muttaqin. Karena waktu kita tidak banyak, maka izinkan saya untuk masuk langsung kepada khutbah ini. Tentunya saya minta maaf jika saya tidak banyak memberikan keterangan, karena untuk memberikan keterangan dan mengembangkan masing-masing dari sifat-sifat ini tentunya memerlukan waktu yang cukup banyak ya, dan kita khawatir nanti satu pertemuan ini tidak bisa mengupas semuanya, atau bahkan mungkin kalau kita mau jelaskan masing-masing paragrafnya atau ungkapan-ungkapan beliau masing-masing kalimatnya, mungkin kita hanya akan bisa membaca sebagian kecil saja. Saya usahakan semuanya akan kita baca pada hari ini. Jika ada sesuatu yang perlu untuk dijelaskan, saya akan jelaskan. Saya bacakan riwayatnya. Ruwiya anna sahiban li amiril mu'minin yuqalu lahu Hammam kana rajulan 'abidan. Ini teks dari Nahjul Balaghah. Ada seorang sahabat Imam Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Ingat bahwa ini orang bukan orang sembarangan. Ini orang adalah orang ahli ibadah. Orang yang suka beribadah, orang yang dekat dengan Allah. Bisa dibayangkan, orang kalau sudah abid, orang yang suka beribadah, artinya orangnya bagaimana? Berarti dia sudah bisa dibayangkan dia masuk kelompok orang-orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin. Orang ini bernama Hammam, namanya Hammam.
Suatu hari dia berkata kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sifli al-muttaqin hatta ka'anni anzuru ilaihim." Wahai Amirul Mukminin, sifatilah kepadaku, ini ceritakan kepadaku, jelaskan kepadaku sifatnya orang-orang yang bertakwa. Dengan sebuah penjelasan yang dengan mendengarkan penjelasan itu saya seakan-akan melihat mereka. Jadi kan kadang kita kalau mendengarkan sebuah penjelasan tidak menarik, kita tidak akan bisa membayangkan. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang mampu untuk menjelaskan sesuatu dengan penjelasannya sedemikian gamblang, kita bisa menghadirkan apa yang dia sifatkan. Nah, ketika mendengar permintaan ini, permintaan dari sahabatnya yang ahli ibadah, sikap Imam Ali bagaimana? Fatathaqala alaihi salam an jawabih. Beliau enggan, berat. Tathaqal itu merasa berat untuk menjawab permintaan itu. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qal ya Hammam, wahai Hammam, ittaqillah wa ahsin." Bertakwalah engkau kepada Allah, lanjutkan kesalehanmu, lanjutkan ketakwaanmu kepada Allah. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Berbuatlah amalan-amalan yang baik. Lalu Imam Ali menukil firman Allah, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jawaban Imam Ali ini tidak memuaskan si penanya, yaitu Hammam. Dia mengatakan begini, "Wahai Imam, aku tidak puas dengan jawaban ini, aku kepingin." Bahkan di dalam beberapa syarah disebutkan, digambarkan Hammam itu seakan-akan sedemikian mendesak Imam Ali sampai bersumpah. "Ya Imam, aku bersumpah misalnya, demi Allah, ceritakan kepada aku." Sedemikian dia memaksa dan mendesak Imam Ali bin Abi Thalib supaya menjelaskan sifat muttaqin. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib? Hatta azama alaih fahamidallah wa athna alaihi. Imam Ali kemudian memulai khutbahnya. Pertama dengan menyebutkan hamdalah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Lalu beliau mengatakan begini, "Amma ba'du. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa hina khalaqahum ghaniyan 'an ta'ati. Aminan min ma'siyatihim. Li'annahu la tadurruhu ma'siyatu man 'asah wa la tanfa'uhu ta'atu man ata'ah." Di awal Imam Ali mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya. Tapi ketahui, ketika Allah menciptakan makhluknya ini, Allah itu sebenarnya tidak butuh kepada makhluknya. Apalagi butuh untuk disembah oleh makhluknya. Tidak, sama sekali Allah tidak memiliki kebutuhan kepada makhluknya sama sekali. Allah tidak butuh mereka untuk taat. Dan bahkan kalau Allah menciptakan makhluknya, lalu makhluknya bermaksiat, kata Imam Ali bin Abi Thalib, aminan min maksiyatihim. Allah nggak merasa terusik dengan maksiat mereka. Mau maksiat tidak akan tidak akan membuat darar buat Allah, tidak akan membahayakan Allah, tidak akan merugikan Allah. Fa innahu la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Siapapun yang bermaksiat, maksiatnya tidak akan pernah bisa mengganggu Allah, mengusik Allah, merugikan Allah. Enggak ada. Kalau ada orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, taatnya juga tidak akan menambah sesuatu untuk Allah. Wala tanfa'uhu ta'atu man ata'ah. Ketaatan siapapun yang taat tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada Allah. Allah tidak butuh apapun juga. Faqasama bainahum ma'ayishahum wa wada'ahum minad dunya mawadhi'ahum. Allah kemudian memberikan kehidupan untuk masing-masing dan meletakkan mereka di dunia pada posisi mereka masing-masing. Ini awal dari khutbah. Lalu kemudian Imam Ali mulailah berbicara tentang orang-orang muttaqi yang ada di dunia ini. Perhatikan, sifat yang akan diberikan oleh Imam Ali adalah sifat orang muttaqin di dunia, bukan di akhirat. Jadi bukan pembahasan tentang akhirat. Imam mengatakan begini, fal muttaquna fiha
Orang-orang yang muttaqin di dunia ini adalah siapa mereka? Mereka adalah ahlul fadail. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan. Fadail adalah kata bentuk jamak dari kata fadilah yang berarti kemuliaan atau keutamaan. Sesuatu yang membuat orang atau sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain namanya fadilah. Orang yang punya ilmu dibandingkan orang yang tidak punya ilmu, dia punya kelebihan, yaitu ilmunya. Maka ilmu itu adalah fadilah. Kalau orang menemukan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif, nilai-nilai poin-poin yang plus, keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang banyak dibandingkan orang lain, orang ini disebut dengan ahlul fadail, orang yang memiliki kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan. Imam Ali alaihissalam menyebut orang muttaqin di dunia ini sebagai ahlul fadail. Artinya banyak sisi kemuliaan yang ada pada orang-orang muttaqin. Nah, sampai di sini Imam Ali kemudian mengatakan, ingin tahu fadilah, keutamaan apa saja yang mereka miliki? Di antaranya adalah mantiquhumus shawab. Mantiq adalah tutur kata, pembicaraan. Pembicaraan mereka itu selalu bagus, selalu benar, selalu jujur, selalu tidak ada kedustaan pada pembicaraan mereka. Mantiquhumus shawab, yang dikatakan benar. Benar ini lebih daripada sekedar tidak bohong. Ya. Kadang orang tidak bohong, tapi dia keliru. Dia tidak bohong ketika mengatakan sesuatu, memberitahu sesuatu kepada kita, tapi ternyata yang diberikan infonya kepada kita adalah info yang tidak benar. Banyak kok orang-orang di antara kita yang seringkali berbicara, menyampaikan berita, menyampaikan kabar tanpa ada cek dan recheck, ya, tanpa ada cross check terlebih dahulu, menyampaikan, akibatnya yang disampaikan seringkali keliru. Orang-orang muttaqin tidak begitu. Orang muttaqin kalau bicara benar. Apa yang bisa kita pahami dari ini sifatnya orang muttaqin? Orang muttaqin tidak gampang bicara. Dia lebih pilih untuk diam. Tapi ketika bicara, yang dibicarakan adalah benar. Ini warning bagi kita, bagi sebagian kita. Kita semua tentunya kepingin jadi orang yang bertakwa. Karena kunci masuk surga itu adalah kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita nggak punya takwa, jangan hayal masuk ke surga. Mungkin kita bisa masuk surga, tapi melalui beberapa tahapan-tahapan yang sulit. Kalau kita ingin masuk surga dengan baik, dengan mudah, syaratnya harus muttaqin, harus bertakwa. Insya Allah kita semua orang-orang bertakwa dengan jenjang ketakwaan yang berbeda-beda tentu. Nah, orang muttaqin, kalau kita memang ingin menjadi orang muttaqin, usahakan jangan banyak membuka mulut. Jangan banyak mengumbar kata-kata. Sampaikan kata-kata yang kita yakin bahwa itu benar. Jadi bukan kemudian mendengarkan suatu masalah, berita, langsung kita sampaikan. Atau ada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita langsung masuk dan ngomong. Enggak, orang muttaqin tidak seperti itu. Apalagi kalau sengaja berbicara dengan sesuatu yang dusta. Mantiquhumus shawab. Pembicaraan mereka adalah pembicaraan yang benar. Oke, ini tentang pembicaraan. Apalagi? Wamal basuhumul iqtisad. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian yang iqtisad, tidak boros dan tidak terlalu pelit. Artinya mereka selalu memakai hal yang tidak ekstrim. Ini tentunya kata malbas yang artinya pakaian, bukan hanya pakaian fisikal. Pakaian yang dimaksud di sini mencakup apa? Mencakup perilakunya. Jadi perilaku orang-orang muttaqin itu adalah perilaku yang tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Ketika akan melakukan sesuatu yang tidak berlebih-lebihan. Seringkali kita akan berlebih-lebihan ya. Misal kita akan makan berlebih-lebihan. Padahal kita bisa makan secukupnya kita makan berlebih-lebihan. Mungkin kita akan menggelar suatu hajatan berlebih-lebihan dalam menggelarnya. Padahal kita bisa melakukan lebih ringkas dan lebih sederhana. Orang-orang muttaqin punya kesederhanaan di dalam perilaku mereka, dalam pakaian mereka. Jadi kesederhanaan itu menjadi pakaian, ibaratnya menjadi pakaian mereka. Wa masyuhumut tawadhu.
cara berjalan mereka adalah cara berjalannya orang yang mutawadhi', orang yang rendah hati, tidak sombong. Ini bukan hanya cara berjalan, perilaku juga, tutur katanya bukan tutur kata yang sombong, sikapnya bukan sikap yang sombong. Semuanya adalah tawadhu. Punya kelebihan, tapi kelebihannya seakan-akan tidak ada. Dia tidak menonjolkan kelebihan itu di hadapan orang. Tawadhu. Kemudian ghaddu absarahum amma harramallahu alaihim. Mata mereka tutup dari segala hal yang Allah haramkan. Tidak gampang mengumbar pandangan. Tentunya yang dimaksud pandangan ini bukan hanya pandangan yang berhubungan dengan masalah maaf, syahwat, bukan. Tapi juga syahwat duniawi. Bukan hanya syahwat yang berhubungan dengan hal-hal moral, amoralitas misalnya, tapi berhubungan dengan keseluruhannya. Tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa saja sih yang Allah haramkan? Itu tidak dilakukan. Artinya mereka tidak melangkah menuju keharaman. Wa waqqafu asma'ahum 'alal 'ilmin nafi'i lahum. Semua orang punya pendengaran, semua orang punya telinga. Jangan diumbar telinga ini. Orang-orang muttaqin tidak mengumbar telinganya. Mereka ketika punya telinga, mereka gunakan telinganya untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Di sini ada beberapa poin. Pertama, mereka tidak mengumbar pendengaran. Memang kadang kita mendengar sesuatu yang kita tidak inginkan terdengar, karena kita punya tetangga nyetel musik, kita nggak mungkin akan menutup telinga terus. Musik yang tentunya diharamkan, kemudian masuk ke telinga kita tidak dosa, tapi tidak mendengarkan. Beda antara mendengar dengan mendengarkan. Kalau mendengarkan artinya punya niat untuk mendengarkan, dengan memperhatikan. Tapi kalau mendengar, tanpa kita sadari sesuatu masuk ke telinga kita. Orang-orang muttaqin yang punya pendengaran ini, pendengarannya selalu mereka hentikan untuk apa? Bukan hentikan, maksudnya mereka gunakan untuk lebih sering kali mendengar ilmu yang bermanfaat. Poin yang berikutnya selain masalah menggunakan pendengaran dengan baik, orang-orang muttaqin mencari sesuatu yang bermanfaat. Banyak hal-hal yang kita dengar nggak bermanfaat. Orang muttaqin lebih mempedulikan untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, khususnya ilmu. Nuzilat anfusuhum minhum man fil bala kallati nuzilat fir raha. Orang-orang muttaqin ketika berhadapan dengan masalah kesulitan, bencana, musibah, mereka tidak membedakan antara musibah dengan kesenangan. Jiwa mereka, hati mereka sama saat menghadapi kesenangan dan saat menghadapi kemalangan. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah jiwa mereka terlalu besar sehingga musibah apapun juga tidak bisa menggoncang mereka dan membuat mereka patah hati, patah semangat, putus asa, membuat mereka hancur gara-gara masalah kehidupan dunia dan kesulitannya. Sebagaimana juga kesenangan yang mereka dapatkan tidak akan mengguncang mereka menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi lupa Allah, menjadi orang yang tenggelam dalam kedurjanaan. Enggak. Sama. Mau mendapatkan kebaikan atau mendapatkan keburukan, mau mendapatkan kesenangan maupun mendapatkan kemalangan. Jiwa mereka sedemikian besar, melihat itu hanya suatu hal yang kecil dan fenomena kehidupan. Tidak mengguncang mereka sama sekali. Lalu kemudian Imam Ali berbicara tentang jiwanya orang-orang muttaqin. Tadi kan sudah mulai masuk ke jiwa. Dari masalah cara ngomong, cara bicara, kemudian kehidupan, perilaku. Sekarang Imam Ali melihat tentang ruhnya orang-orang muttaqin. Bagaimana ruh dan jiwa ini dimiliki oleh orang muttaqin? Beliau mengatakan, walaulal ajalul ladzi kataballahu alaihim lam tastaqirra arwahuhum fi ajsadihim tarfata ain. Jika bukan karena ajal yang telah Allah tetapkan, semua orang itu ada ajalnya untuk meninggalkan dunia ini.
Semua orang itu memiliki waktu untuk tinggal di dunia ini. Jika waktunya habis, dia akan pergi meninggalkan dunia menuju ke alam yang berikutnya. Imam mengatakan, jika bukan karena ketentuan Allah akan kematian untuk masing-masing orang, sedetik pun, ruhnya orang muttaqin tidak akan bisa tinggal di badan mereka. Kenapa? Badan ini terlalu kecil. Badan ini materi. Materi ini adalah wujud yang paling kecil. Kalau kita belajar filsafat, yang namanya materi ini tercipta dari apa yang disebut dengan hayula. Sebuah potensi mutlak, lalu kemudian dari hayula itu madah, dari materi itu tercipta kita, jasad kita. Sementara ruh bukan dari materi. Ruh yang sedemikian besar tidak akan sabar menghadapi materi yang sedemikian kecil. Coba bayangkan, kalau misalnya orang yang sedemikian kaya, orang yang, ini kita bicara kehidupan biasa ya, ini sebagai contoh saja, gambaran saja. Orang yang sedemikian kaya raya, lalu kemudian dia bisa biasa dengan kemewahan, lalu kemudian dia harus disuruh untuk naik angkot yang ada di kota besar kita, kota Jakarta. Angkot yang super sumpet, super panas, super desak-desakan, polusi dan yang lainnya. Apakah dia akan sabar berada di situ? Kenapa? Ini bukan tempat dia. Misalnya ada seorang ulama besar, seorang pemikir besar, seorang filosof besar, seorang cendekiawan besar, terus suruh duduk di warung kopi dengan orang-orang yang ngomongnya hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hal-hal yang sangat remeh-temeh. Kira-kira dia sabar untuk duduk di situ? Gak sabar. Ini sebagai contoh gambaran saja. Jiwa orang-orang muttaqin itu sedemikian besar, sedemikian luas jiwanya, sehingga tidak sabar jiwanya itu untuk berada di badan yang kecil, di materi yang kecil, di unsur materi yang kecil. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan masing-masing manusia dengan ajalnya, kapan dia harus tinggal di dunia untuk berapa tahun, lalu setelah itu akan pergi. Jika ajalnya belum sampai, dia mau tidak mau masih harus tetap berada di badan itu. Kenapa kok mereka kok jiwa mereka tidak sabar, tidak mau untuk berlama-lama di badan ini? Syauqan ila tsawab. Karena mereka merindukan pahala yang mereka dapat dari Allah. Pahala yang Allah berikan itu sedemikian besar, sehingga kenapa saya harus misalnya seorang yang melakukan suatu pekerjaan kemudian dia dibayar sekian. Kenapa saya harus dibayar sekian kalau saya bisa mendapatkan pahala yang sedemikian besar? Orang akan mendambakan untuk bisa secepatnya mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Wa khaufan minal iqab, karena takut dari iqab, dari siksa. Takutnya kalau kelamaan di dunia ini, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan sehingga dia bisa masuk ke neraka. Nggak mau lama-lama di dunia ini, nggak mau lama-lama berada di badan ini, ingin cepat pergi. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Imam alaihissalam ketika berbicara bahwa ya Allah, kalau seandainya kehidupanku, kalau nggak salah di dalam doa Abu Hamzah Tsumali, ya Allah, kalau seandainya kehidupanku ini akan hanya untuk menimbun dosa, ya Allah matikan aku secepatnya supaya tidak lebih banyak dosa lagi. Tapi jika kehidupanku ini akan terisi dengan amal ibadah dan kebaikan, panjangkan umurku. Ada doa seperti itu kan, yang mungkin pernah mendengarnya atau pernah mendengar infonya ya. Ala kulli hal, inilah kondisi orang-orang muttaqin, jiwa mereka seperti itu. Di dalam jiwanya orang muttaqin, azumal khaliqu fi anfusihim. Allah itu di depan mata orang-orang muttaqin ini sedemikian besar. Makna Allahu Akbar terjelma di depan mereka. Ketika Allahu Akbar terjelma, maka yang lain kecil. Fasaghara madunahu fi a'yunihim. Selain Allah kecil, tidak ada apa-apanya. Sementara banyak orang yang hidup di dunia ini, misalnya ketika akan melakukan sebuah perbuatan maksiat, kalau ada orang lain dia tidak akan berbuat maksiat. Bahkan kalau ada anak kecil pun, misalnya ada ada barang orang mau diambil, mau disikat, dicuri misalnya, kalau nggak ada orang lain, dia akan mencuri.
Tapi seandainya ada orang lain, walaupun orang lain itu adalah anak, seorang anak melihat dia, nggak berani dia mencurinya. Berarti Tuhan yang melihat dia melakukan pencurian lebih kecil di mata dia dibandingkan anak kecil tadi. Ya, kayak kita lah kalau seandainya di lampu merah nggak ada polisi kita jalan. Jadi polisi itu di mata kita besar. Kenapa? Kalau ada polisi kita takut melanggar. Orang muttaqin tidak begitu. Semuanya kecil karena merasa Allah besar. Allah melihat, Allah yang layak untuk ditakuti Allah, bukan yang lain. Ini sedikit saya berbagi kisah tentang Imam Khomeini radhiyallahu taala alaih. Ketika beliau ditanya saat ditangkap oleh rezim Syah, apakah beliau merasa takut? Beliau mengatakan tidak sama sekali. Sedikit pun aku tidak merasa takut. Aku tidak pernah merasakan takut selama hidupku kecuali pada Allah. Itu Imam Khomeini rahimahullah mengatakan semacam itu. Karena apa? Karena Allah di mata dia adalah besar. Maka yang lain kecil. Amerika yang merupakan satu kekuatan besar di zaman itu, kutub apa itu istilahnya, blok barat yang memiliki kekuatan militer sedemikian besar, pengaruh sedemikian besar, ekonomi sedemikian kuat, di mata Imam Khomeini kecil. Ini satu contoh saja, Imam Khomeini satu contoh dari orang-orang yang azumal khaliqu fi anfusihim. Allah menjelma, Tuhan menjelma menjadi maujud yang sangat besar, maha besar di matanya, sehingga yang lain kecil. Fahum fil jannati kaman qad ra'aha.